Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Bagus, itu berarti kita memiliki kesempatan untuk memenangkan peperangan ini semakin besar. Tetap bersikap seperti biasa, ucap Shin Mosu. Baik Yang Mulia Kaisar. Yang Mulia Kaisar, ini benar-benar luar biasa. Apakah kekacauan ini ada hubungannya dengan pasukan kita? Tanya Ao Lingtian senang. Shin Mosu menganggukkan kepalanya. Itu adalah ulah dari Jenderal Jin Seruo, ucap Shin Mosu. Jenderal pengawas Jin Seruo benar-benar luar biasa, ucap Huo senang. Ini adalah kemenangan awal kita, namun kita tidak boleh terlalu senang, apalagi lengah. Baik, Yang Mulia Kaisar, jawab sang jenderal lalu melanjutkan perbincangannya. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya terus bergerak meninggalkan wilayah Kekaisaran Qian menuju Sekte Gunung Emas. Di atas punggung Huo Zoudao, King Ruo, King Ling, King Ruyue, Helong dan Helong berbincang-bincang santai. Saudara Hielong dan Helong jangan terlalu memikirkan kakek Mosu, aku yakin dia bisa memenangkan peperangan ini. Ruo benar, ucap King Ruyue menimpali. Baik, kami mengerti, jawab mereka berdua bersamaan. Tanpa terasa, 5 hari kemudian mereka akhirnya melihat rantai pegunungan raksasa yang dijaga ketat oleh ribuan prajurit dengan senjata lengkap. Dengan perlahan Huo Zoudao menghentikan pergerakannya. Saudara Hielong, Saudara Helong, kita berpisah di sini. Mohon saudara berdua merahasiakan kedatangan kami. Baik, Saudara Ruo tenang saja, kami mengerti. Jika demikian, Saudara Ruo, Nenek, kami pergi dulu, ucap mereka berdua. Baik, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Zoudao, rahasiakan keberadaanmu. Awasi dan lindungi tempat ini. Jika ada sesuatu segera laporkan padaku. Baik penguasa, jawab kilin api ungu tersebut sambil meninggalkan tempat itu. Nenek, Ling mari. Ucap King Ruo sambil menciptakan bola perisai ruang dan waktu. Sus. King Ruo dan rombongannya muncul di dalam aula istana tetua agung. Nenek, beristirahatlah, kami akan pergi, ucap King Ruo. Baiklah, kalian juga. Tapi apakah kalian akan langsung menemui Patriark Molin? Tanya King Ruyue. King Ruo menggelengkan kepalanya. Nenek, kami ingin beristirahat terlebih dahulu, jawab King Ling. Jika begitu, serahkan padaku. Baik nenek, terima kasih. Setelah berkata-kata King Ruo dan King Ling meninggalkan tempat itu menuju istana kediamannya. Di istana wakil pemimpin puncak gunung utama. Di halaman istana, King Fang dan King Junda yang baru saja kembali dari misi melakukan penyelidikan mengenai kebangkitan sekte aliran hitam di wilayah selatan benua teratai biru, duduk di taman. Mereka berdua sedang berbincang-bincang santai. Tiba-tiba mereka merasakan dua sosok muncul di dalam istana. Apakah itu Zilong dan Putri Mo Fanyin? Tanya King Junda. Hai, saudara ini, Zilong mana berani membawa seorang gadis? Mari kita periksa, ucap King Fang sambil berdiri dari kursinya. Namun saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dua aura yang mereka rasakan di dalam istana menghilang. Saudara, ini, ucap King Junda heran. Apakah itu penyusup? Aku rasa itu tidak mungkin. Hanya orang bodoh yang mencari mati yang berani melakukannya, atau mereka berdua saling berpandangan. Itu pasti saudara Ruo dan adik ipar Ling, ucap King Fang. Mari kita temui mereka. Dengan bergegas, mereka berdua lalu meninggalkan tempat itu memasuki ruangan istana. Di dalam aula istana, King Ruo yang baru saja menyegel aula istana dan hendak meninggalkan ruangan itu untuk beristirahat, tiba-tiba menghentikan tindakannya saat merasakan dua aura memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Saudara Ruo, adik ipar Ling,
Ternyata itu benar-benar kalian, ucap King Junda senang. Kakak Fang, Kakak Junda. Senang berjumpa dengan kalian berdua, ucap King Ruo menyambut kedatangan mereka berdua dengan ramah. Saudara Ruo, kami berdua tidak menyangka jika saudara akan datang. Maaf kami tinggal di tempat ini, ucap King Junda sambil tersenyum kecil. Aku tahu, justru aku merasa senang karena saudara mau membantu si Long Er merawat tempat ini. Saudara Ruo terima kasih. Jika demikian saudara beristirahatlah. Saudara Fang, saudara Junda, terima kasih. Mohon saudara berdua untuk tidak mengabari kedatangan kami pada yang lain, ucap King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi sumber daya pada mereka berdua. Baik saudara Ruo, serahkan saja urusan itu pada kami berdua, jawab King Junda dengan penuh semangat. Baik, jika demikian, kami berdua akan beristirahat, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Saudara Fang, mari kita berjaga dan melanjutkan perbincangan kita, ucap King Junda sambil keluar dari ruangan. Di dalam kamar, King Ruo duduk di pinggiran tempat tidur menatap ruangan itu dengan lekat. Sudah begitu lama, ucapnya sambil merebahkan diri. Kakak, ganti dulu pakaiannya. Baik, jawabnya sambil beranjak dari tempat tidur, menuju kamar mandi sambil membersihkan tubuhnya dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, mereka berdua lalu beristirahat sambil merebahkan diri. Ling Er, sudah lama aku tidak bermalas-malasan seperti ini, ucap King Ruo sambil memeluk King Ling. Benar, itu karena kita memang tidak memiliki waktu untuk melakukannya, jawab King Ling lembut. Benar, jadi hari ini aku benar-benar ingin menikmatinya, tapi aku tahu GG banyak pekerjaan, tapi biarkan saja dulu, beristirahatlah. Baik, tapi Ling Er, minggu depan aku akan segera pergi lagi, jawabnya pelan. Maksud kakak? King Ruo terdiam sesaat lalu menatap King Ling. Ling Er, 9 hari lagi aku ada misi ke dalam dunia neraka kuno. Tapi tenanglah, aku akan pergi bersama beberapa orang. King Ling hanya bisa terdiam sambil menganggukkan kepalanya. Jika demikian, kakak harus berlatih dan mempersiapkan diri, tetapi beristirahatlah sebentar dulu. Baik, setelah beristirahat selama 2 jam di tempat itu, King Ruo lalu membawa King Ling memasuki dunia jiwa untuk berlatih di tempat itu. Di aula istana utama Sekte Gunung Emas, Mo Lin dan beberapa tetua tingkat tinggi yang sedang berbincang-bincang mengenai persiapan para murid untuk mengikuti acara kejayaan sekte tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan King Ruyue. Tetua Agung, ucap semua orang sambil berdiri dari kursinya dan memberi hormat. Para tetua, duduklah. Patriark, maaf baru datang melapor, ucap King Ruyue sambil duduk. Tetua Agung, dengan kedatangan Anda saja kami sangat senang. Apakah Anda datang sendiri? Tanya Mo Lin dengan wajah ragu. King Ruyue tersenyum ramah. Patriark, aku datang bersama wakil pemimpin puncak gunung utama, tetapi saat ini dia sedang beristirahat, dan kedatanganku sekaligus mewakilinya untuk melaporkan kedatangannya. Akhirnya wakil pimpin King Ruo datang juga, ucap para tetua senang. Haha, ini akan menjadi kabar baik. Jika demikian, silakan tetua agung beristirahat. 2 hari kemudian kita akan mengadakan pertemuan penting, ucap Mo Lin senang. Pada saat Mo Lin sedang berbicara, tiba-tiba Lin Feng dan Zheng Li memasuki ruangan dan menatap King Ruyue dengan gembira. Patriark, Tetua Agung, kami datang melapor. Lin Feng, ada apa? Kami baru saja menerima laporan dari mata-mata di lapangan bahwa orang-orang dari aliran hitam dan putih kini mulai mengirimkan orang-orang mereka ke Gunung Daun. Gunung Daun? Tanya King Ruyue heran. Tetua Agung, tujuanku memanggil Anda adalah untuk membahas masalah tersebut, namun kita akan membicarakannya nanti pada saat pertemuan, ucap Mo Lin sambil menatap Lin Feng dan Zheng Li. Lin Feng, Tetua Zheng Li, terima kasih laporan kalian. Lin Feng, dalam 2 hari lagi kita akan mengadakan pertemuan penting. Sampaikan hal ini pada semua wakil pemimpin puncak, serta para ketua.
Baik Patriark, ucap Lin Feng sambil meninggalkan tempat itu dengan wajah gembira. Pertemuan penting, itu berarti wakil pemimpin King Ruo telah tiba, batinnya senang. Tidak lama setelah Lin Feng pergi, King Ruoyue juga meninggalkan ruangan itu untuk beristirahat. Setelah Lin Feng pergi, Mo Lin lalu membubarkan pertemuan itu. Tetua Zheng Li, serta para tetua lainnya, wakil pemimpin King Ruo telah tiba. Mohon kerjasamanya untuk tetap merahasiakan kedatangannya, hingga pertemuan itu berlangsung. Baik Patriark, jawab semua orang lalu meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa King Ruo, di dalam aula kultivasi, King Ruo dengan tenang berkultivasi dan memulihkan kekuatannya, sedangkan King Ling menemui King Yongjun dan menemaninya. Terlebih lagi dengan masa kehamilannya itu, dia diharuskan oleh King Ruo untuk beristirahat serta tidak melakukan pekerjaan berat. 5 jam kemudian King Ruo menghentikan kultivasinya. Waktunya memperbaiki bejana dan membuat pil, ucapnya sambil mengeluarkan cincin penyimpanan para kultivator dari neraka kuno yang telah dia ambil sebelumnya. Satu persatu King Ruo memeriksa dan mengeluarkan sumber daya yang ada dari dalam cincin penyimpanan tersebut. Ada puluhan sumber daya langka, senjata serta jutaan kristal jiwa dan kristal langit. Selain itu ribuan batu penguat jiwa yang merupakan item penting bagi para kultivator iblis yang berfungsi untuk menguatkan kekuatan jiwanya. Mereka benar-benar kaya, ucap King Ruo sambil memilah dan memilah sumber daya yang akan dia gunakan. Setelah selesai memiliki sumber daya yang diperlukan, King Ruo lalu meninggalkan aula kultivasi menuju wilayah terlarang klan dan tiba di aula rahasia. Akhirnya aku memiliki banyak waktu, ucapnya sambil mengeluarkan bejana tingkat bumi yang dia beli di kota Taiyang sebelumnya. Perjalanannya ke wilayah timur tersebut benar-benar membawa banyak hasil. Selain mendapatkan jenis sumber daya, dia juga membeli bejana tingkat bumi. King Ruo lalu mengeluarkan kristal semesta, kristal langit, dan beberapa batuan yang memiliki kekuatan inti api. Setelah selesai mengeluarkan bahan yang diperlukan, King Ruo lalu membuat segel tangan dan menciptakan mantra formasi. Sung, mantra formasi penyatuan fisik benda terbentuk. Secara perlahan segel mantra itu menyelimuti bejana tersebut. Satu persatu bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya digabungkan dengan bejana tersebut. Sus, roh api biru dari Phoenix api biru dan api putih dari mutiara gunung api muncul dari telapak tangan King Ruo, secara perlahan mulai membakar bejana tersebut. Tidak hanya itu, King Ruo juga menembakkan 2 tetes kekuatan darahnya. Proses penyatuan dan perbaikan bejana tersebut mulai berjalan. Sepanjang hari hingga menjelang malam. 8 jam kemudian bejana tersebut akhirnya dapat diperbaiki. King Ruo hanya bisa menghempaskan nafas panjang lalu terduduk sambil memulihkan diri. Klak, pintu ruangan terbuka. King Ling muncul menatap King Ruo yang bermandikan keringat. Ling lihatlah, ucapnya senang sambil menunjuk bejana tingkat bumi yang berhasil dia perbaiki. Bejana tingkat bumi ini benar-benar luar biasa, ucap King Ling ikut senang lalu menghampiri King Ruo dan menyeka keringat yang ada di wajahnya. Dengan bejana ini, aku dapat membuat senjata dan memperbaikinya, serta membuat pil tingkat tinggi untuk membantu kita menaikkan tingkat kultivasi tidak akan sulit, terlebih lagi. Dengan teknik penghampaan diri, ini akan menjadi lebih mudah, ucap King Ruo senang sambil terus mengoceh. Benarkah? Ucap King Ling. Benar, jawabnya sambil tersenyum. Setelah berbincang-bincang cukup lama, King Ruo lalu meminta King Ling kembali ke Istana Emas untuk beristirahat, sedangkan dirinya memulihkan sendiri. 5 jam kemudian, King Ruo akhirnya selesai memulihkan diri. Tanpa menunda, King Ruo lalu mengeluarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pil awan api, yaitu pil yang dapat digunakan untuk menerobos dan menaikkan tingkat kultivasi secara ekstrim. 5 bahan yang terdiri dari setangkai bunga melati langit, buah rumput roh yang telah berevolusi, air suci kolam langit, kristal embun dan akar pohon perak hitam, serta 7 bahan sederhana lainnya. Dengan tenang King Ruo lalu memasukkan semua bahan tersebut ke dalam bejana dan mencampurnya satu persatu.
Sus, api biru dan api putih muncul dan memulai proses pembakaran pada bejana tersebut. Di tempat lain, Gunung Daun yang terletak di wilayah utara jantung benua teratai biru yang sebelumnya merupakan tempat sepi dan dingin itu kini mulai semakin ramai. 5 km dari kawasan puncak Gunung Daun, kini telah berdiri ratusan tenda-tenda besar yang merupakan para perwakilan sekte-sekte aliran besar maupun sekte tingkat menengah yang mendapat undangan untuk mengikuti acara kejayaan sekte. Dari atas puncak gunung, beberapa tetua berdiri mengawasi aktivitas tersebut dengan kening berkerut. Saudara Dongfang, dari sekian banyak orang yang hadir di tempat ini aku belum melihat perwakilan dari sekte Gunung Emas, sekte Gunung Darah, sekte Kura-Kura Hitam, bahkan sekte Gunung Salju yang paling dekat dengan tempat ini juga belum datang. Saudara Nichang benar, apakah mereka tidak akan berpartisipasi? Saudara Dongfang, Nichang, bukankah masih ada 2 bulan lagi? Aku rasa mungkin saat ini mereka sedang mempersiapkan diri. Saudara Xiao Alang benar, tapi setidaknya mereka yang akan ikut harus menunjukkan bendera mereka, ucap seorang tetua lainnya berbicara. Kita tunggu saja, lagi pula waktunya memang masih lama. Aku tidak yakin jika mereka tidak akan ikut berpartisipasi. Saudara Dongfang, bagaimana penyelidikan kalian mengenai kekacauan yang terjadi pada pasukan Kekaisaran Qian sebelumnya? Apakah sudah menemukan petunjuk? Tanya Xiao Lang. Kami kehilangan jejak, namun petunjuk mengarah pada sekte Racun Angin dan sekte Gunung Emas, karena hanya 2 kelompok itu yang sering menggunakan racun hati monyet. Tanpa bukti yang jelas dan kuat, kita tidak dapat menuduh mereka secara sembarangan. Tapi apa yang membuat saudara Dongfang bisa menyebut nama kedua sekte tersebut? Tanya Nichang. Saudara Nichang, sekte Racun Angin adalah sekte yang begitu sering menggunakan racun tersebut. Tapi apakah mereka berani membuat masalah dengan menyinggung Kekaisaran Qian yang memiliki dukungan dari sekte Gunung Salju? Lalu satu-satunya orang yang berani menggunakannya adalah King Ruo. Saat itu dia menggunakan racun tersebut untuk membuat kekacauan di sekte Angin Hitam. Saudara benar, tapi bukankah King Ruo ada di wilayah barat? Bisa saja itu adalah tindakan kelompok lain yang ingin menggunakan kesempatan menyudutkan sekte aliran hitam ataupun mengkambing hitamkan sekte Gunung Emas, ucap Nichang. Saudara Nichang benar, tetapi 3 dewan utama meminta tetap melanjutkan penyelidikan, terlebih lagi dengan kemenangan pasukan Kekaisaran Dongnan yang sangat tidak masuk akal, ucap Dongfang sambil menggelengkan kepala. Saudara Dongfang, maksud Anda kemenangan yang tidak masuk akal seperti apa? Tanya Xiao Lang penasaran. Dalam peperangan itu, Kaisar Sin Mosu dapat menahan serangan pasukan Kekaisaran Qian dengan mudah, bahkan dalam waktu singkat berhasil memasuki ibu kota Kekaisaran Qian dan mendudukinya. Yang mengherankan dalam peperangan tersebut adalah, pasukan Kekaisaran Dongnan begitu tangguh dengan kehadiran puluhan kultivator Dewa Bumi dan Dewa Langit. Apa, sejak kapan mereka memiliki kekuatan seperti itu? Itu yang menjadi alasan 3 dewan utama untuk tetap melakukan penyelidikan, ucap Dongfang serius. Apa mereka mendapat bantuan dari sekte besar? Tanya Nichang. Saat ini informasi itu belum jelas, tetapi berdasarkan penyelidikan awal, Sin Mosu dalam perang beberapa tahun yang lalu saat merebut tahta Kekaisaran Dongnan pernah menggunakan lencana giok hijau dari sekte Gunung Emas. Namun Qian Xuan ternyata juga murid dari sekte Gunung Salju. Tunggu, itu berarti sekte Gunung Emas, ucap Xiao Lang ragu. Dongfang menggelengkan kepalanya. Memang terlalu dini untuk menyimpulkan jika sekte Gunung Emas terlibat. Tetapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah catatan perjalanan yang pernah dilakukan oleh Sin Mosu yang bahkan tidak pernah sama sekali mendatangi sekte Gunung Emas. Tapi lencana giok hijau itu, dari mana dia mendapatkannya? Tanya Nichang penasaran. Inilah kelemahan kita yang masih belum bisa menyusupi sekte aliran besar, terlebih lagi sekte Gunung Emas. Semenjak kehadiran King Ruo, tempat itu benar-benar tidak tersentuh oleh kita. Dongfang menggelengkan kepala. Para tetua yang merupakan para kultivator tingkat Dewa Surga itu terus berbincang-bincang sambil mengawasi pergerakan yang terjadi di bawah Gunung Daun. Di tempat lain, di dalam dunia jiwa,
King Ruo yang sedang membuat pil awan api tiba-tiba menghentikan tindakannya saat tutup bejana tingkat bumi itu terbuka. Dengan perlahan 7 butir pil berwarna keemasan dengan aroma herbal yang sangat kuat muncul mengambang secara perlahan di atas tungku pembakaran tersebut. Setelah menguras tenaga selama 4 jam, King Ruo hanya bisa menghasilkan 7 butir pil yang 2 diantaranya berkualitas tingkat rendah. Setelah menghabiskan banyak bahan, serta menghabiskan banyak waktu dan tenaga, aku hanya bisa membuat beberapa butir saja, ucapnya kecut sambil meraih pil tersebut. Sebelum menyerap pil tersebut, King Ruo lalu mulai menyerap jutaan kristal jiwa untuk memulihkan kekuatannya. 2 jam kemudian tiba-tiba dirinya merasakan kehadiran Liong Hei yang berdiri di depan pintu menunggu, tanpa berani mengusik atau memanggilnya. Sepertinya ada urusan penting, batinnya sambil berdiri lalu menemui sang naga emas berkepala 3 tersebut. Liong Hei, ada apa? Tanya King Ruo. Penguasa, pecahan jiwa Yu Jieru kini melemah, jawabnya. Benarkah? Ucap King Ruo dengan wajah gembira. Benar penguasa, ini adalah saat yang tepat untuk melakukan ritual penyatuan tubuh tersebut, ucap Liong Hei. Baik, jawab King Ruo sambil bergegas meninggalkan aula terlarang menuju tempat tersegelnya pecahan jiwa monster pelahap langit tersebut. Saat King Ruo tiba di tempat itu, pecahan jiwa Yu Jieru yang terlihat seperti ikan koi tersebut terlihat begitu lemah dengan aura penindasan yang semakin memudar. Tanpa menunda, King Ruo lalu membuat segel tangan menciptakan mantra formasi penyatuan tubuh dan jiwa. Sung, 2 jenis mantra formasi berbentuk bola berwarna putih dan hitam menyelimuti bola kristal yang berisi tubuh Yu Sunzu. Secara perlahan King Ruo memindahkan pecahan jiwa Yu Jieru ke dalam bola kristal tersebut. Sung, pecahan jiwa tersebut memasuki tubuh Yu Sunzu tanpa perlawanan yang berarti dan mulai menyatu. Penguasa ini, ucap Liong Hei senang. Ini akan menjadi kartu trufku di dalam dunia neraka kuno nanti, ucap King Ruo senang. Setelah memastikan proses tersebut berjalan dengan baik, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Liong Hei, jika ada sesuatu yang mencurigakan, segera kabari aku, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab Liong Hei tegas. King Ruo lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju aula kultivasi. Di aula kultivasi, King Ruo lalu mengambil sikap duduk dan menelan 3 butir pil awan api sekaligus sambil mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa dan teknik penghampaan diri. Semoga ini berhasil, batinnya. Menurutnya, walaupun kekuatan ranah dewa surga tidak dapat digunakan di daratan tengah, tetapi tetap saja harus tetap menerobos dan melewati setiap tingkatan tersebut. 1 hari telah berlalu. King Ruo akhirnya berhasil menerobos ke tingkat ranah dewa surga dengan menghabiskan 5 butir pil awan api. Dari dalam tubuhnya terpancar kekuatan aura emas yang semakin kentara yang membuat dirinya tidak dapat berkata-kata. Teknik penghampaan diri ternyata benar-benar efektif, batinnya saat merasakan kekuatan dalam tubuhnya meningkat dengan sangat kuat, terlebih lagi di dalam dunia jiwa, dirinya dapat menggunakan kekuatan tersebut. Satu persatu para penghuni dunia jiwa yang melihat ledakan keemasan menembak ke langit mendatangi aula kultivasi. Saat tiba di tempat itu, mereka hanya bisa terkagum-kagum. Aura ranah dewa surga, ucap Husan dan yang lainnya saat merasakan aura yang begitu luar biasa merembes dari tubuh King Ruo. Selamat penguasa, ucap Xin, Zan dan yang lainnya. Matanya yang tajam menatap semua orang dengan hangat. Terima kasih, ucap King Ruo tulus lalu meminta semua orang untuk kembali dan beristirahat. Setelah mereka pergi, King Ruo lalu berkultivasi untuk memperbaiki pondasi kultivasinya. 1 hari kemudian, King Ruo yang masih berada di dalam dunia jiwa dan sedang memperbaiki pondasi kultivasinya tiba-tiba membuka matanya. Sepertinya sudah cukup, batinnya lalu keluar dari dunia jiwa. Saat dirinya keluar dari dalam kamar, tiba-tiba King Junda menghampirinya. Saudara Ruo, Tetua Lin Feng ingin menemui saudara. Baik saudara, terima kasih, jawabnya sambil menuju aula istana. Kedatangan King Ruo langsung disambut oleh Lin Feng dan King Fang yang sedang berbincang-bincang santai dengan hangat.
Tetua Lin Feng, senang berjumpa dengan Anda, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Ruo aku juga sangat senang melihatmu, jawabnya dengan sikap yang benar-benar ramah dan hangat. Lin Feng benar-benar senang dan bangga pada King Ruo, generasi muda yang sangat luar biasa, yang tiba-tiba melejit dan mengarahkan statusnya sebagai tetua tingkat tinggi Sekte Gunung Emas. Ruo sebenarnya Patriark akan mengadakan pertemuan penting besok pagi, tetapi ada rasanya perubahan sangat mendesak sehingga pertemuannya dimajukan siang ini. Mohon kehadirannya, ucap Lin Feng dengan wajah bersungguh-sungguh. Jika demikian, mari kita ke istana utama. Baik, jawab Lin Feng dengan penuh semangat. Saudara Junda, Saudara Fang, kami pergi dulu, ucap King Ruo pada kedua saudaranya tersebut lalu meninggalkan tempat itu. Saat berada di gerbang istana, para murid yang sedang jaga di tempat itu begitu terkejut. Mereka tidak menyangka jika King Ruo ternyata ada di dalam istana tersebut. Wakil pemimpin, ucap mereka menyapa King Ruo dengan hormat. Dengan senyumnya yang ramah King Ruo menganggukkan kepala pada mereka. Terima kasih telah menjaga tempat ini, ucap King Ruo sambil memberikan mereka masing-masing 2 buah anggur bumi abadi. Wakil pemimpin, ini, ucapnya dengan wajah ragu. Ambillah, ucap King Ruo dengan wajah serius. Wakil pemimpin, terima kasih, balasnya sambil berlutut dengan hormat. Hai sekalian ini, bangunlah, tidak perlu melakukan hal seperti itu, ucap King Ruo. Tapi, baiklah, kami pergi dulu, ucap King Ruo lalu meninggalkan murid jaga tersebut. Sebagai para kultivator ranah dewa tingkat rendah, mereka begitu senang, terlebih lagi dengan sekte yang telah mengubah aturan baru untuk mendapat sumber daya tingkat tinggi tersebut. Untuk 1 buah abadi, para murid harus menukarkan 5.000 poin kontribusi yang jika diuangkan sama dengan 10 juta kristal jiwa. Dalam setiap misi, sekte telah membagi tingkatan poin kontribusi ke dalam 3 tingkat. Misi tingkat rendah dengan nilai 500 poin, misi tingkat menengah 1.500 poin, dan misi tingkat tinggi 2.500 poin kontribusi. Jika dibandingkan dengan nilai poin kontribusi dengan nilai tukar buah abadi tersebut, itu sangat jauh berbeda. Di pasaran atau tempat lelang, 1 buahnya saja sumber daya itu dapat dihargai hingga 60-an juta. Aturan itu dibuat oleh Molin untuk membuat para murid agar semakin aktif menjalankan misi dan giat dalam berlatih. Selain itu, sekte juga selalu memberi hadiah menarik bagi mereka yang berprestasi berupa sumber daya ataupun senjata tingkat tinggi. Para murid yang berjaga di depan pintu gerbang istana wakil pemimpin puncak itu saling berpandangan dengan gembira. Sebagai murid yang bertugas menjaga pintu gerbang istana wakil pemimpin King Ruo, aku rasa kita adalah kelompok yang sangat beruntung, ucap seorang di antara mereka dengan gembira. Benar, sesuai dengan reputasinya yang sangat murah hati. Kita benar-benar dapat merasakannya hari ini. Seorang di antara mereka menimpali dengan sangat senang sambil menatap King Ruo dan Lin Feng yang terus menjauh. Lin Feng hanya bisa menggelengkan kepala menatap King Ruo yang terus berjalan di sisinya. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo heran. Tidak. Hanya saja para murid sudah lama tidak mendapatkan buah-buah abadi secara gratis, ucap Lin Feng sambil tertawa. King Ruo hanya bisa tersenyum kecut. Benar, aku sudah begitu lama meninggalkan tempat ini, ucapnya sambil terus berjalan. Di aula istana utama, di dalam ruangan itu telah hadir Molin, Zheng Li, King Ruyue dan para tetua tingkat tinggi dan tetua tingkat rendah yang terus berdatangan. Tidak lama kemudian, hadir wakil pemimpin puncak Gunung Timur Mo Qing bersama putrinya Mo Fanying, Nangom Cheng wakil pemimpin puncak Gunung Barat, Meng Tian wakil pemimpin puncak Gunung Utara dan Duan Hong wakil pemimpin puncak Gunung Selatan. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo dan Lin Feng memasuki ruangan. Dengan seketika ruangan itu menjadi senyap sehingga membuat King Ruo heran. Patriark, para wakil pemimpin serta para tetua, maaf telah membuat kalian menunggu, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangan dengan hormat. Wakil pemimpin King Ruo,
"Selamat datang," ucap Mo Lin dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka jika King Ruo ternyata benar-benar datang dalam pertemuan tersebut, dan yang membuat mereka terdiam adalah rembesan aura yang keluar dari tubuh King Ruo yang begitu mengerikan. "Saudara Nangong Chen, ini aneh, aku tidak dapat membaca tingkatan kultivasi wakil pemimpin King Ruo, tetapi aura dari tubuhnya sangat mengerikan," ucapnya berbicara pada Duan Hong melalui telepati. "Itu berarti aku juga merasakan hal yang sama," jawab Nangong Hong bingung. "Apakah itu berarti tingkat kultivasinya berada di tingkat yang lebih tinggi?" Duan Hong membatin menatap King Ruo yang duduk pada kursinya. "Baiklah, karena semua orang telah hadir maka kita dapat memulai pertemuan ini," ucap Mo Lin memecah keheningan tempat itu. "Baik," jawab semua orang. "Baik, dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai kesiapan dari para murid yang mengikuti acara kejayaan sekte, serta langkah-langkah yang dianggap perlu. Adapun alasan aku mempercepat pertemuan ini, karena aku telah menerima beberapa laporan mengenai situasi yang terjadi di Gunung Daun saat ini," ucap Mo Lin dengan wajah serius. "Apa? Gunung Daun? Patriark, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya King Ruo. "Wakil pemimpin King Ruo, acara kejayaan sekte akan dilaksanakan di kawasan Gunung Daun, utara jantung benua teratai biru. Beberapa waktu yang lalu, pagoda emas 3 lantai telah muncul di puncak gunung itu dan telah menyebarkan undangan mengenai pelaksanaan acara kejayaan sekte di tempat itu." King Ruo terlihat begitu terkejut, sehingga membuat semua orang di dalam ruangan semakin terheran-heran. "Patriark, lalu apa ada yang salah dengan hal itu?" tanya King Ruo heran. "Acara itu akan dilaksanakan 2 bulan lagi." "Ini sangat aneh," ucap King Ruo. "Wakil pemimpin, apa ada yang salah?" tanya Mo Qing. "Tentu saja ada yang salah, karena kegiatan ini dimajukan 3 bulan lebih cepat dari waktu yang biasanya. Bukankah itu akan mempengaruhi persiapan para murid yang akan mengikuti kegiatan tersebut?" Semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepala. "Patriark, sebelumnya Anda mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu di gunung tersebut, mohon penjelasannya," ucap King Ruo. Mo Lin lalu menganggukkan kepala. "Saat ini sekte yang mendapat undangan untuk mengikuti acara kejayaan itu telah berdatangan dan mengirimkan wakil mereka untuk mendirikan tenda-tenda di sekitar Gunung Daun. Namun hingga saat ini, sekte Gunung Darah, sekte Kura-Kura Hitam, bahkan sekte Gunung Salju belum memunculkan diri di tempat itu. Lalu apa masalahnya dengan hal itu? Bukankah acara tersebut masih 2 bulan lagi?" tanya Duan Hong heran. "Sebenarnya itu adalah masalah sepele, tetapi aku baru saja menerima laporan dari orang-orang kita yang bertugas menjadi mata-mata di tempat itu mengatakan bahwa jika kita tidak memunculkan diri, maka kita dianggap tidak mengikuti acara tersebut," jawab Mo Lin. "Ini bahkan lebih aneh lagi. Mereka bahkan membuat aturan seenak perutnya saja," ucap King Ruo dengan raut wajah tidak senang. "Apa pendapat kalian mengenai hal ini?" tanya Mo Lin pada semua orang. "Pilihannya ada 2, mengikuti kompetisi ini atau tidak. Jika kita mengikuti acara ini maka kita harus mempersiapkan pasukan kita, jika tidak maka kita akan keluar dari daftar nama sekte besar," ucap King Ruyue. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam termasuk Mo Lin dan King Ruo yang terlihat sedang berpikir keras mengenai pilihan tersebut. "Aku ingin tahu, bagaimana dengan kesiapan para murid kita untuk mengikuti acara ini?" tanya King Ruo tiba-tiba. "Wakil pemimpin, ada 3 kelompok murid yang akan mengikuti acara ini, yaitu ranah tingkat dewa rendah, dewa bumi dan dewa langit. Dengan komposisi 50 orang di tingkat dewa biasa, 30 orang di tingkat dewa bumi dan 20 orang di tingkat dewa langit. Di tingkat dewa rendah kita masih memerlukan 10 orang lagi. Di tingkat dewa bumi 5 orang, dan di tingkat dewa langit kita perlu 3 orang. Bukankah kita?" ucap King Ruo ragu. "Kita memang memiliki banyak murid, bahkan dapat memenuhi kuota tersebut, tetapi kita tidak bisa memaksa mereka untuk ikut dalam acara tersebut, karena ini adalah murni pembantaian dan pembunuhan, maka yang ikut berpartisipasi harusnya mereka yang merelakan diri dan siap mati dalam acara tersebut," ucap Mo Lin menjelaskan.
Aku mengerti. Di tingkat dewa rendah, putraku akan ikut serta, ucap King Ruo. Apa? Semua orang di dalam ruangan itu terkejut. Dari jauh Mo Fanying yang mendengar pernyataan tersebut tiba-tiba merasakan lututnya bergetar sambil menenangkan perasaannya. Wakil pemimpin King Ruo ini, ucap Lin Feng ragu. Itu adalah kemauannya. Aku hanya ingin menyampaikan saja, ucapnya dengan sikap tenang. Di tingkat Dewa Langit, cucuku King Yuyu dan sekaligus kakak dari King Ruo juga akan ikut serta, ucap King Ruyue yang langsung mengejutkan semua orang. Apa? Kakak King Ruo? Mereka membatin sambil menatap King Ruo dengan penasaran. Apakah dia lebih kuat dari King Ruo atau hanya menggunakan nama besar King Ruo? Para tetua itu membatin. Para wakil pemimpin, para tetua. King Yuyu cucuku adalah jenius yang paling berbakat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari adiknya, ucap King Ruyue sambil menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. Semua orang yang di dalam ruangan itu terdiam. Sebelumnya mereka dapat merasakan rembesan aura yang begitu mengerikan dari tubuh King Ruo. Jika King Yuyu lebih kuat dari King Ruo, maka mereka sudah tidak dapat membayangkan kekuatan seperti apa yang telah dimilikinya. Menilai dari jumlah para murid yang telah mendaftarkan diri, itu berarti kita akan tetap mengikuti acara tersebut. Lengkap atau tidak, kita akan tetap mengirim mereka. Bagaimana pendapat para tetua lainnya? Tanya Mo Lin serius. Sebelum memutuskan ikut atau tidaknya kita, aku akan menjelaskan kepada kalian semua dampak yang akan kita peroleh jika kita tidak mengikuti acara ini. Pertama, kita akan dibuang dari daftar peringkat terbesar. Kedua, 1/4 dari wilayah kita akan diberikan kepada sekte yang memenangkan kompetisi, dan kita juga akan menjadi sekte bebas, yaitu sekte yang berada di luar 3 golongan utama seperti aliran putih, aliran hitam dan aliran netral. Jika sudah menjadi sekte bebas, maka kita tidak akan bisa bekerja sama dengan sekte lain. Selain itu, kita juga tidak mendapat perlindungan dari pagoda emas 3 lantai, ucap Patriark Mo Lin menjelaskan. Benar-benar aturan yang sangat merugikan. Apakah ini ada hubungannya dengan aturan baru yang tidak masuk akal dan aneh itu, ucap King Ruo terlihat begitu kesal yang diikuti anggukan para tetua lainnya. Tidak ada pilihan selain mengikuti acara tersebut, ucap King Ruyue. Para wakil pemimpin lainnya hanya bisa menganggukkan kepala. Bugeka, King Ruo meninju tangannya dengan kesal. Tindakan itu benar-benar mengejutkan semua orang. Dari awal, aku bahkan tidak mendengar kiprah mereka melindungi benua teratai biru. Justru mereka membuat acara kejayaan sekte yang sangat mengerikan ini, King Ruo membatin. Ini adalah cara pagoda emas 3 lantai untuk menekan dan menindas kekuatan kita. Mereka dengan sengaja mengatur dan membuat kompetisi untuk membunuh bibit-bibit unggul dari generasi ke generasi agar kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sepertinya pagoda emas 3 lantai ini memiliki niat terselubung. Mereka harus diselidiki, jika perlu harus dihancurkan, ucap King Ruo dengan kemarahan yang menyala. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam dan mereka memahami maksud King Ruo dan membenarkan penjelasan tersebut. Namun bagaimana cara mereka melakukan perlawanan, sedangkan mereka sendiri tahu bahwa orang-orang yang berada di dalam pagoda emas 3 lantai tersebut memiliki tingkatan kultivasi yang sangat mengerikan, bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Aku secara pribadi telah lama memaknai tindakan mereka sebagai sebuah kejahatan yang terstruktur, tetapi kita tidak berdaya. Kali ini kita harus memenangkan kompetisi. Dengan demikian, kita akan memiliki kesempatan untuk memasuki tempat itu dan menyelidiki kekuatan serta rahasia yang mereka miliki, ucap Mo Lin menyemangati semua orang. Patriark benar, jawab King Ruo. Karena kita telah sepakat akan mengikuti kompetisi ini, maka besok pagi, mohon kesediaan wakil pemimpin Nangong Chen untuk membawa beberapa tetua serta beberapa murid untuk memunculkan diri di wilayah Gunung Daun dan mendirikan bendera dan tenda sekte Gunung Emas. Baik Patriark, jawab Nangong Chen dengan penuh semangat. Bagus, wakil pemimpinan Nangong Chen, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Ucap sang Patriark Mo Lin. Nangong Chen menganggukkan kepala lalu menatap King Ruo.
Wakil pemimpin King Ruo, apa Anda bersedia ikut bersama kami? King Ruo menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin Nangong Chen, kita akan membagi tugas. Anda ke Gunung Daun untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan pada sekte yang terlibat, sedangkan aku secara pribadi akan melatih para murid, ucap King Ruo. Baik, jawab Nangong Chen dengan penuh semangat. Tidak hanya Nangong Chen, tetapi semua orang di dalam ruangan itu juga begitu bersemangat setelah mendengar kesiapan King Ruo yang akan melatih para murid yang ikut dalam kompetisi tersebut. Baik, karena kita semua telah setuju, maka pertemuan hari ini kita bubarkan. Selain itu, aku juga mau kalian semua untuk tetap merahasiakan kehadiran wakil pemimpin King Ruo, ucap sang patriark. Baik Patriark, jawab semua orang sambil membubarkan diri. Setelah semua orang di dalam ruangan itu membubarkan diri, kini hanya ada King Ruo, King Ruyue, Lin Feng, Mo Lin, Zheng Li dan Mo Fanyin yang masih duduk di kursinya. Wakil pemimpin, aku Mo Fanyin, ucapnya menghampiri King Ruo dan memberi hormat. Oh Nona Fanyin, ada apa? Tanya King Ruo dengan ramah. Wakil pemimpin, jika aku boleh tahu, apakah saudara Zilong benar-benar akan mengikuti acara kejayaan sekte ini? Tanyanya dengan wajah penasaran. Benar Nona, mengapa Nona menanyakan hal itu? Tanya King Ruo. Mo Fanyin menggelengkan kepalanya. Wakil pemimpin, jika aku boleh tahu, di mana saudara Zilong saat ini? Saat ini Zilong sedang berlatih bersama kakakku King Yuyu di tempat rahasia, jawab King Ruo ramah. Ruo gadis ini calon menantumu, ucap Zheng Li sambil tertawa kecil. Tiba-tiba wajah Mo Fanyin memerah. Tetua Zheng Li, Anda. King Ruo tersenyum kecil. Baiklah, aku mengerti. Wakil pemimpin, jika demikian aku pergi dulu, ucap Mo Fanyin sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah Mo Fanyin meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu melanjutkan pembicaraannya. Nenek, silakan, ucap King Ruo. Baik, jawab King Ruyue dengan wajah serius. Patriark, Tetua Zheng Li, Lin Feng. Aku akan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Tetua Agung. Apa? Mereka bertiga begitu terkejut bahkan Mo Lin sampai berdiri dari kursinya. Tetua Agung, apakah Anda serius? Patriark, aku telah memikirkan hal ini cukup lama. Saat ini aku telah menemukan orang yang tepat. Selain masih muda, dia juga sangat kuat dan lebih bisa diandalkan. Lin Feng dan Zheng Li hanya bisa terdiam. Mereka benar-benar tidak menyangka jika King Ruyue akan melepaskan jabatannya. Tetua Agung, jika aku boleh tahu, siapa orang tersebut? Tanya Zheng Li penasaran. Dia adalah King Yuyu, kakak dari King Ruo, jawab King Ruyue. Tetua Agung, bagaimana dengan statusnya? Tanya Mo Lin. Patriark, dia adalah murid pribadiku. Alasanku menjadikannya sebagai penerusku, bukan karena ikatan darah kami, tetapi karena kemampuan yang dia miliki. Ini adalah rahasia kita bersama. Kekuatannya saat ini sudah berada di tingkat Raja Dewa, ucap King Ruyue dengan wajah serius. Apa? Raja Dewa? Ucap Mo Lin, dan yang lainnya terkejut sambil menatap King Ruo yang menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga terlihat begitu bingung dan ragu, karena hal seperti itu sangat mustahil terlebih lagi. Aturan ruang dan waktu yang mengikat jiwa mereka namun saat melihat King Ruo, Mo Lin dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa hal itu adalah mungkin. Jika tingkat kultivasinya sudah berada di tingkat yang sangat mengerikan itu, lalu bagaimana caranya dia mengikuti acara kejayaan sekte? Itu bisa diatur, jawab King Ruo dengan tenang. Keterlibatan Yuyuer sedikit banyak akan membantu para murid lainnya, ucap Zheng Li. Benar, jawab Lin Feng senang. Tetua Agung, aku tidak ingin menanyakan alasan atas pengunduran diri Anda, tetapi kekuatan saja tidak cukup. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan, ucap Mo Lin pelan. Benar, aku mengerti. Itulah alasannya aku memintanya untuk mengikuti acara kejayaan sekte. Selain itu, dia akan tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Hanya saja aku memerlukan bantuan kalian untuk melakukan penilaian dan memberikan hak suara pada saat pemilihan, ucap King Ruyue.
Aku mengerti, ucap Molin. Tenanglah, aku akan mengenalkan kepada kalian, ucap King Ruyue sambil mengeluarkan lencana giok jiwa, mengirim pesan pada si Mei Lu untuk datang ke sekte bersama Zilong. Mohon Patriark untuk tetap merahasiakan hal ini sebelum aku benar-benar mengumumkannya secara terbuka. Baik, jawab Molin. Ruo silakan, ucap Zheng Li. Baik guru, aku mohon Tetua Lin Feng untuk mengumpulkan para murid yang akan mengikuti acara kejayaan sekte besok pagi di Aula Beladiri. Baik, jawab Lin Feng. Mereka melanjutkan perbincangan santai itu hingga menjelang sore, lalu membubarkan diri. Di dalam kamar, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa dan menemui King Ling yang berada di Istana Naga Emas yang sedang berbincang-bincang dengan Huli Bai, Su Zia, Su Lai dan Huli Hei. Penguasa, ucap mereka menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Duduklah, jawab King Ruo ramah. Satu persatu para pelayannya muncul, sehingga membuat tempat itu kini menjadi semakin ramai. Husan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Penguasa, silakan. Setelah kekacauan di wilayah barat beberapa tahun yang lalu, aku memiliki ambisi untuk menghancurkan sekte aliran hitam. Namun aku baru menyadari bahwa musuh utama kita saat ini bukanlah mereka, tetapi ada sebuah kelompok yang disebut dengan Pagoda Emas Lantai 3. Maksud penguasa, Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru. Benar. Merekalah yang selama ini mengontrol kekuatan sekte-sekte besar di benua Teratai Biru. Dan cara mereka ini sangat salah, dan brutal dengan sengaja mengadu kekuatan antar sekte atas nama kompetisi yang sebenarnya merupakan ladang pembantaian. Apakah yang penguasa maksud, acara kejayaan sekte? Tanya Husan. Benar sekali. Saat ini kelompok itu ada di Gunung Daun. Aku ingin Sieki dan Xie Liu melakukan penyelidikan pada kelompok tersebut. Baik penguasa, kami bersedia, jawab Kieki dan Xie Liu bersamaan. Penguasa, apakah itu berarti kita akan membatalkan rencana besar kita yang akan menyerang 3 sekte aliran besar tersebut? Tanya Husan dengan wajah serius. King Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak, aku akan tetap melakukannya. Masih ada waktu 1 tahun lagi. Setelah itu aku akan meninggalkan daratan tengah, jawab King Ruo dengan wajah serius. Lalu bagaimana dengan Pagoda Emas 3 lantai? Tanya Xie Wu. King Ruo terdiam sesaat. Bagaimanapun juga mereka harus dibubarkan. Sebagai pasukan pelindung internal benua Teratai Biru, mereka benar-benar membuat rusak daratan ini. Selain itu, saat terjadi kekacauan di wilayah barat, mereka bahkan tidak memunculkan dirinya, ucap King Ruo serius. Penguasa benar, atau jangan-jangan? Wajah Husan menjadi serius. Husan, ada apa? Apakah mereka juga ada kaitannya dengan kekacauan itu? Aku rasa juga demikian, karena sangat mustahil mereka tidak menginginkan pecahan cincin giok hijau yang merupakan artefak pusaka dari penguasa agung Lan Lianhua. Husan dan yang lainnya menganggukkan kepala. Mereka tidak menyangka jika King Ruo juga telah memikirkan hal tersebut. King Ruo dan pelayannya tersebut terus berbincang-bincang mengenai kesiapan mereka menghadapi situasi yang akan terjadi. Menjelang malam King Ruo membubarkan pertemuan itu. Kalian kembali dan istirahatlah. Sieki, Xie Liu, tugas utama kalian adalah menyelidiki keberadaan kakek King Xia, tidak yang lain, karena sangat berisiko. Lakukan dengan hati-hati. Baik penguasa. Setelah semua orang membubarkan diri, Sieki dan Xie Liu keluar dari dunia jiwa, King Ruo lalu membawa King Ling dan Yong Jun meninggalkan tempat itu. Saat tiba di Istana Giok Biru, masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum berangkat ke dunia neraka kuno. Itu artinya selama 2 hari ke depan aku akan melatih para murid, setelah itu meninggalkan sekte, batinnya. Ling temani Jun aku ada sedikit pekerjaan, ucapnya lalu meninggalkan King Ling dan Yong Jun di tempat itu menuju wilayah terlarang. Di wilayah barat, Villa Bambu Emas. Di halaman villa, si Mei Lu dan Zilong yang sedang berlatih bersama Ling Yun tiba-tiba merasakan cincin penyimpanannya bergetar. Yuyuer, ada apa? Tanya Ling Yun penasaran. Ibu,
Nenek Agung meminta kami berdua untuk kembali ke sekte, ucapnya dengan wajah sedih. Ling Yun menganggukkan kepala. Ibu mengerti. Ini adalah urusan sekte dan kalian harus segera pergi, ucap Ling Yun dengan senyum lembut. Baik ibu, terima kasih. Kami akan berangkat lusa. Baiklah, mari kita lanjutkan latihan, ucap Ling Yun yang tidak ingin membuang waktu dan menyia-nyiakan kebersamaannya itu. Tidak jauh dari tempat mereka bertiga, Si Yi dengan tenang berkultivasi sambil mengawasi Zilong yang saat ini sedang melatih teknik pengendalian waktu. Di Sekte Gunung Emas, di dalam dunia jiwa King Ruo di aula rahasia bekerja sepanjang malam menciptakan berbagai jenis senjata dengan menggunakan bejana tingkat bumi. Menjelang pagi, dirinya lalu menghentikan tindakannya dengan memulihkan diri sebelum melatih para murid sekte yang akan ikut acara kejayaan sekte. Di halaman aula bela diri, matahari belum menunjukkan wajahnya di ufuk timur tetapi para murid sudah mulai berdatangan. Mereka begitu penasaran dengan sosok hebat yang Lin Feng janjikan pada mereka sebelumnya, sehingga mereka berlomba-lomba untuk datang lebih cepat, supaya dapat duduk di bagian paling depan dan melihat sosok tersebut. Saat matahari benar-benar telah menunjukkan sinarnya, para murid yang mengikuti acara kejayaan sekte semuanya telah datang di tempat itu. Di halaman tersebut, para murid duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di barisan-barisan ranah tingkat dewa ada 42 murid. Di barisan-barisan ranah tingkat dewa bumi, ada 25 murid, dan di barisan ranah tingkat dewa langit ada 17 murid. Sus. Lin Feng dan Zheng Li muncul di tempat itu. Hormat pada tetua Lin Feng dan tetua Zheng Li, ucap para murid dengan hormat. Lin Feng dan tetua Zheng Li tampak begitu senang namun tiba-tiba mereka mengerutkan keningnya saat melihat di barisan para murid tingkat dewa rendah, ada 2 murid baru. Putri Mo Fanyin, ucap mereka membatin bersamaan sambil menatap putri wakil pemimpin puncak gunung timur tersebut, lalu menatap murid baru yang duduk di bagian paling depan kelompok murid tersebut. Namun tiba-tiba Zheng Li dan Lin Feng tersenyum sambil menatap murid baru tersebut. Para murid yang begitu bersemangat sebelumnya kini terlihat biasa saja saat melihat kehadiran Lin Feng bersama tetua Zheng Li. Para murid, terima kasih atas kehadiran dan semangat kalian yang luar biasa. Baik, mari kita sambut guru hebat itu, ucap Zheng Li sambil memberi hormat pada murid baru yang duduk di bagian paling depan mereka. Apa? Para murid begitu terkejut saat melihat sosok yang dimaksud tersebut ternyata ada bersama mereka, dan yang membuat mereka semakin kaget adalah tingkatan kultivasinya yang hanya di tingkat ranah dewa biasa. Para murid tersebut begitu ingin berkomentar, namun mereka menahan diri supaya tidak menyinggung perasaan Lin Feng dan Zheng Li. Murid baru tersebut naik ke atas panggung. Matanya yang tajam menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan ramah. Baik, sebelum kita mulai, apakah ada pertanyaan? Tanya Lin Feng. Para murid tersebut terlihat kecewa dan memilih untuk diam. Baik, jika tidak ada, kami serahkan sepenuhnya pada Guru Jinse. Terima kasih tetua, ucap King Ruo yang menyamar sebagai Jinse tersebut. Para murid, berlatihlah dengan serius, ucap Zheng Li sambil membawa Lin Feng meninggalkan tempat itu. Setelah Zheng Li dan Lin Feng meninggalkan tempat itu, barulah para murid tersebut terlihat mulai berani menggerakkan tubuh dan mengubah posisi duduknya. Walaupun demikian, mereka masih tidak ingin menyinggung orang yang bernama Jinse yang ada di hadapan mereka. King Ruo hanya tersenyum kecil, melihat tingkah laku mereka. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, aku ingin menanyakan alasan dasar kalian mengikuti kompetisi kejayaan sekte. Apakah ada yang ingin menjawab? Ucap King Ruo. Para murid itu terdiam bahkan terkesan mengabaikan pertanyaan tersebut, namun tiba-tiba seorang di antara mereka berdiri dan menjawab. Guru, aku ingin menuliskan namaku dalam sejarah dengan darah dan kekuatanku sendiri sebagai murid sekte Gunung Emas, ucapnya dengan penuh semangat. King Ruo terlihat begitu terkejut saat melihat semangat sang murid begitu luar biasa tersebut. Itu berarti kamu tidak takut mati, ucap King Ruo. Benar guru,
King Ruo tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Aku suka semangatmu. Siapa namamu? Gu He, guru. Baik Gu He. Jika kamu ingin menorehkan namamu sebagai yang terkuat, aku ingin melihat kekuatanmu terlebih dahulu, ucap King Ruo sambil meminta murid tersebut naik ke atas panggung. Di atas panggung, King Ruo dengan tenang mengeluarkan sebatang tombak berwarna merah keemasan. Tombak penghalau air, ucap para murid tersebut mulai tertarik. Di atas panggung, dengan perlahan tombak penghalau air itu membesar dan membentuk pilar raksasa. Gu He, serang pilar ini dengan seluruh kekuatanmu. Baik guru, ucapnya sambil mengedarkan seluruh kekuatannya lalu menyerang tombak raksasa tersebut. Duar, duar, ledakan dahsyat bergema saat pukulan tapak yang dilancarkan oleh Gu He menghantam pilar tersebut, namun pilar itu pun tidak tergores sama sekali sehingga mengejutkan semua orang yang ada di tempat itu. Guru, ucap Gu He dengan wajah kecewa. Tidak apa-apa, kamu sudah mencoba. Aku akan mengajarkan bagaimana cara menghancurkan dengan mudah, tetapi aku ingin yang lain juga mencoba kekuatan mereka. Apakah ada yang ingin mencoba? Guru Jinsei, aku, ucap seorang murid langsung naik ke atas panggung lalu mengedarkan kekuatannya dan menyerang pilar tersebut. Duar, ledakan keras bergema saat pukulan tapak sang murid menghantam pilar. Tombak tersebut tetap berdiri kokoh tanpa tergores sedikit pun. Satu persatu para murid itu naik ke atas panggung untuk mencoba menghancurkan pilar tersebut, namun satu pun tidak ada yang mampu menghancurkannya, sehingga membuat para murid di tingkat dewa biasa menyerah. Apakah para murid dari tingkat dewa bumi ingin mencoba? Tanya King Ruo memberikan tantangan. Guru, aku akan mencobanya, tetapi jika aku berhasil, apa yang akan aku peroleh? King Ruo tersenyum tenang sambil mengeluarkan sebatang tombak berwarna putih keemasan. Kamu akan mendapatkan tombak penghalau angin ini. Guru, apakah benar? Tentu, ini berlaku bagi semua orang. Siapa saja yang mampu menghancurkan tombak penghalau air, maka dia berhak mengambil tombak penghalau angin ini, ucap King Ruo sambil menancapkan tombak yang ada di tangannya di atas panggung. Para murid begitu bersemangat. Satu persatu mereka naik ke atas panggung mencoba kekuatannya untuk menghancurkan pilar tombak penghalau air, bahkan puluhan dari tingkat dewa bumi, namun satu orang pun tidak ada dari mereka yang mampu menghancurkan pilar tersebut, sehingga membuat mereka begitu kesal. Guru Jinsei, jika kami saja tidak bisa lalu bagaimana dengan para senior kami di tingkat dewa langit? Apakah tantangan ini juga berlaku untuk mereka? Ucap salah satu murid. King Ruo dengan tenang menganggukkan kepalanya. Ini juga berlaku untuk mereka, tapi aku yakin mereka tidak akan melakukannya, karena jika mereka tidak dapat menghancurkannya, itu akan merusak reputasi mereka. Para murid dari tingkat dewa langit yang mendengarkan pernyataan King Ruo merasa sangat tertantang untuk menghancurkan pilar tersebut. Guru Jinsei, biar aku yang akan melakukannya, ucap seorang murid sambil naik ke atas panggung. Silakan, ucap King Ruo. Ledakan aura dewa langit tingkat dasar meledak dari tubuhnya. Tinju roh muncul dari kehampaan menghantam pilar tersebut. Duar, ledakan dahsyat mengguncang tempat itu, namun hanya membuat pilar itu bergetar tanpa merusaknya. Guru, apakah Anda? Ucap sang murid ragu lalu kembali ke tempat duduknya. King Ruo tersenyum. Apa ada lagi? Namun satu orang pun tidak menjawab, apalagi ingin mencoba. Guru Jinsei, jelaskan pada kami, bagaimana cara menghancurkannya? Tanya Gu He. Para murid tersebut terlihat berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Jika para senior dari tingkat dewa langit saja tidak dapat menghancurkannya, lalu bagaimana dia yang hanya di tingkat dewa biasa? Ucap murid senior berbicara melalui telepati pada satu dengan yang lainnya. King Ruo tersenyum santai lalu menjentikan jarinya. Kilatan cahaya kecil melesat dan menghantam pilar tersebut. Duar, pilar tombak tersebut langsung hancur seketika. Apa? Para murid itu ternganga. Belum hilang keterkejutan mereka, King Ruo sekali lagi menjentikkan jarinya lalu meledakkan tombak penghalau angin. Duar, serpihan batang tombak itu bertaburan,
sehingga tindakannya tersebut benar-benar membungkam mulut para murid senior tersebut. Tatapan sinis dan sikap mereka yang terlihat biasa-biasa saja sebelumnya kini menjadi lebih serius. "Guru Jinsei, mohon penjelasannya," ucap Gu Hei dengan hormat. Dengan tenang King Ruo menganggukkan kepalanya. "Aku yakin kalian semua telah mengetahui bahwa kedua tombak tersebut adalah senjata tingkat Dewa Bumi, tetapi bahkan kultivator tingkat Dewa Langit pun tidak bisa menghancurkannya. Kalian semua begitu berambisi dan memandang rendah sesuatu yang kalian anggap kecil, tetapi itu justru mempermalukan kalian sendiri." Kata-kata King Ruo seperti tamparan keras yang membuat mereka menundukkan kepala. Acara kejayaan sekte adalah ladang pembantaian. Jika kalian tidak bisa membunuh, maka kalianlah yang akan terbunuh. Menghancurkan pilar tombak yang diam dan tidak bergerak saja kalian tidak bisa, lalu bagaimana kalian akan membunuh musuh? King Ruo menggelengkan kepalanya, menatap para murid itu dengan lekat. "Ini adalah teknik pertarungan dasar, tapi kalian sudah lupa. Tombak penghalau air adalah tombak yang memiliki kekuatan udara, karena musuh air adalah udara, sedangkan musuh udara adalah api. Begitu juga dengan tombak penghalau angin. Tombak ini memiliki kekuatan elemen api. Karena musuh angin adalah api dan musuh api adalah elemen air." Para murid terdiam. Mereka benar-benar merasa malu. Dalam pertarungan, kekuatan adalah hal yang sangat utama, tetapi memahami kelemahan lawan itu adalah yang paling jitu, karena pada dasarnya pertarungan itu tidak hanya cukup dengan kekuatan tetapi juga menggunakan akal. Sus, tombak penghalau bumi muncul. "Gu Hei, coba gunakan pemahamanmu untuk menghancurkan tombak ini," ucap King Ruo sambil menancapkan tombak di atas panggung. "Baik guru," jawab Gu Hei sambil naik ke atas panggung sambil melepaskan serangan pada tombak tersebut. Duar, tombak penghalau bumi yang merupakan senjata tingkat Dewa Bumi itu hancur. "Coba jelaskan padaku." "Guru Jinsei, musuh elemen bumi adalah air, sedangkan musuh air adalah elemen udara. Tombak penghalau bumi ini secara garis besar memiliki elemen kekuatan air sehingga untuk menghancurkan tombak ini aku menggunakan kekuatan elemen udara, dan ternyata sangat efektif," jawab Gu Hei senang. "Apakah itu sulit?" tanya King Ruo. "Sangat mudah guru." "Baik, silakan kembali," ucap King Ruo sambil memberikan sebilah pedang berwarna hitam kemasan yang merupakan senjata tingkat Dewa Bumi. "Guru, ini adalah pedang penebas api. Apakah ini? Ini hadiah untukmu. Ambillah." Baik guru. Terima kasih," ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Melihat Gu Hei yang mendapat hadiah dari King Ruo, para murid itu saling berpandangan. "Baik, kali ini kita akan belajar mengenai teknik serangan. Apakah ada yang ingin menunjukkannya padaku?" ucap King Ruo. "Guru, aku guru," ucap para murid mengangkat tangannya dengan cepat. King Ruo tersenyum senang. "Baik, kamu, ucap King Ruo menunjuk 3 murid tingkat ranah Dewa Bumi. "Guru, aku Lao Xiang. Guru, aku Su Wusu. Guru, aku Yu Feng," ucap mereka. "Baik, aku ingin kalian bertiga melawanku. Gunakan teknik serangan terbaik kalian," ucap King Ruo sambil menciptakan perisai perlindungan di atas panggung. "Tapi guru," jawab ketiga murid tersebut ragu. King Ruo tersenyum ramah, lalu mengeluarkan 3 bilah pedang perak kehitaman yang merupakan senjata Dewa Langit tingkat menengah. "Jika kalian mampu mengalahkanku, maka kalian akan mendapatkan masing-masing 1 bilah pedang ini, serta 1 bunga rumput roh yang telah berevolusi. Bagaimana?" "Guru Jinsei, aku saja guru," ucap para murid yang berada di luar perisai perlindungan mengangkat tangannya berebut menawarkan diri. Tidak, ini giliran kami," ucap Yu Feng dengan segera. "Baiklah, jika demikian, mari bertarung," ucap King Ruo. "Baik," jawab ketiga murid tersebut dengan penuh semangat. Sung, ledakan aura Dewa Bumi menggetarkan panggung pertempuran. "Guru Jinsei, kami tidak akan menahan diri. Bersiaplah." King Ruo dengan tenang menganggukkan kepalanya. Sus, ketiga murid tersebut bergerak menyerang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya.
Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.